Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Wicaksono, Sarah Azhara, Tio Dwi Ananpasya, Mario Surya Fadliansah, Nida Pristian, Sani Ciudra Simarmata. Di sini saya akan menjelaskan pelanggaran yang membuat Intel didenda sebesar 31 triliun. Intel Corp kalah dalam sidang terkait tuduhan pelanggaran hak paten yang dilayangkan oleh VLSI Teknologi. Sidang perkara pelanggaran paten atas teknologi yang terkait dengan pembuatan chip. Pelanggaran ini menjadikan sebagai kasus pelanggaran paten terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Intel disebut melanggar 2 hak paten yang dimiliki VLSI Teknologi, perusahaan pembuat chip yang berbasis di Silicon Valley, California, Amerika Serikat. Atas keputusan tersebut, juri federal di Texas, Amerika Serikat memutuskan bahwa Intel harus membayar ganti rugi sebesar 2,18 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 31 triliun rupiah. Intel disebut melanggar 2 hak paten yang dimiliki oleh VLSI Teknologi. Adapun besaran denda tersebut yaitu senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 21,3 triliun rupiah. Untuk pelanggaran pertama dan 675 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 9,6 triliun rupiah. Untuk pelanggaran kedua. Namun, Intel menyebut bahwa salah satu paten yang dimaksud tidaklah valid. Dalam argumennya, pengacara Intel William Lee dari firma hukum WilmerHale mengatakan bahwa paten itu dimiliki oleh perusahaan chip asal Belanda, NXP Semiconductors Inc. Lee juga berpendapat bahwa VLSI teknologi yang didirikan 4 tahun lalu itu tidak memiliki produk apapun, sehingga VLSI teknologi memanfaatkan gugatan ini sebagai cara untuk memperoleh pendapatan. Akan tetapi, juri federal menepis pernyataan tersebut. VLSI Teknologi mengambil 2 paten yang sebetulnya tidak pernah digunakan selama 10 tahun. VLSI Teknologi meminta kami untuk membayar mereka senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 28,5 triliun rupiah. Permintaan ini tentu akan merugikan kami, Intel, kata Lee kepada juri federal. Perkara ini menjadi salah satu kasus pelanggaran hak paten terbesar dalam sejarah AS. Intel pun bakal mengajukan banding dalam beberapa waktu ke depan. Kami atau Intel sangat tidak setuju dengan keputusan juri federal. Kami akan mengajukan banding dan yakin bahwa kami akan memenangkan kasus ini, kata Intel dalam sebuah pernyataan. Salah satu paten awalnya dikeluarkan pada tahun 2012, lalu setelah perusahaan chips Freescale Semiconductor Inc. mengusisi Sigmatel. Perusahaan yang beroperasi akan terganggu tidak hanya besarnya penghargaan tetapi juga teori kerusakan, kata Michel Tasumolo, pengacara Winston Strawn yang menghadiri persidangan. Kemudian pada 2015, paten itu dibeli oleh NXP Semiconductors Inc. Intel telah berusaha untuk menunda kasus karena pandemi, tetapi ditolak oleh Albrecht, mantan litigator paten dan hakim yang dilantik sebagai hakim federal pada 2018 dan dengan cepat mengubah ruang sidangnya menjadi salah satu yang paling populer bagi pemilik paten. 4 tahun berselang, tepatnya 2019, kedua paten yang dimaksud akhirnya diserahkan ke VLSI Teknologi. Pengacara VLSI Morgan Chu mengatakan paten tersebut mencakup penemuan yang meningkatkan kekuatan dan kecepatan prosesor. Keduanya juga dianggap sebagai kunci dalam bisnis pembuatan chipset. VLSI baru bangkit pada tahun 2019 lalu. Dan satu-satunya aktivitas yang terjadi di perusahaan itu ialah menggugat Intel ke pengadilan. VLSI terakhir aktif pada tahun 1999, yaitu pada saat perusahaan tersebut diakuisisi oleh Philips senilai 1 miliar US dollar. Asetnya kemudian dipindahkan ke perusahaan spin-off bernama NXP yang dikenal sebagai perusahaan pembuat chip NFC. Nah, uang denda dari Intel ini nantinya juga sebagian akan diberikan ke NXP.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.